Tadinya di pariwisata, sekarang ini sesuai dengan nomenklatur baru tahun 2022 itu hingga program kerja itu bisa terlaksana. Bisa diceritakan sedikit mungkin, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV, kita ketemu lagi di salah satu program yang ada di Medium TV untuk kita membicarakan berbagai macam permasalahan pemerintahan, sosial, politik, dan lain-lainnya. Kali ini kita berada di program Kupas Tuntas, di mana saya berada di Kabupaten Maros, tentunya akan mengupas tuntas seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Maros. Seperti biasa di program Kupas Tuntas kita, saya selalu menghadirkan narasumber saya di salah satu OPD, dan kali ini di Kabupaten Maros. Dari OPD manakah itu? Saya sudah hadir di studio bersama saya, yakni dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, dan langsung datang ke studio Medium TV Bapak Andi Patiroy selaku Kepala Dinas dari Pendidikan Kebudayaan, dan juga Ibu Sri Wahyuni selaku Kasubag Program. Nah, saya sapa dulu kedua narasumber kita. Assalamualum Pak Kadis dan Bu Kasubag. Bagaimana kabar Tak hari ini? Alhamdulillah. Harus tetap semangat. Iya. Baik. Pak Kadis, saya berterima kasih pertama-tama atas waktu dan kesediaannya. Kita sudah menyempatkan waktu ini di studio Medium TV. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak Kadis dan Bu Kasubag. Ini kan kita akan mengupas tuntas terkait mengenai program apa saja yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Maros ini. Karena saya yakin mungkin banyak masyarakat Maros yang mau sedikit tercerahkan lagi mengenai tugas-tugas tupoksi khususnya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak Kadis. Sebenarnya Dinas Pendidikan Kebudayaan itu ada berapa bidang yang bisa membantu kerja-kerja dari Pak Kadis selaku nahkoda dari Dinas Pendidikan Kebudayaan di Kabupaten Maros? Silahkan Pak Kadis. Makasih atas kesempatan ini. Kami di Dinas Pendidikan membawahi 5 bidang. Yang pertama bidang pembinaan PAUD, dan PNF, pendidikan non formal. Yang kedua bidang pembinaan SD, yang tentunya SD ini semua sekolah dasar. Yang pembinaan SMP, semua SMP di Kabupaten Maros ini, dan pembinaan ketenagaan. Iya. Jadi untuk pembinaan SD dan pembinaan SMP ini menyangkut kurikulum. Pengembangan kurikulum sudah ada di dalamnya semua. Jadi dia lebih berorientasi kepada bagaimana mengembangkan kurikulum, dan tentunya berorientasi kepada siswa. Sedangkan pembinaan ketenagaan berorientasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Dan kebudayaan itu membidangi semua hal-hal yang menyangkut kebudayaan, karena tahun 2022, satu tahun ini, bidang kebudayaan yang dulunya melekat bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tadinya di pariwisata. Sekarang ini sesuai dengan nomenklatur baru tahun 2022
itu sudah bergabung dengan Dinas Pendidikan. Jadi sudah kembali seperti dulu lagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang tentunya ini sangat kita harapkan pembinaan kebudayaan bisa memulai dari peserta didik. Iya. Kemudian di bidang pembinaan PAUD tentunya yang membawahi pendidikan usia dini dan program non formal, kelembagaan dan lainnya. Terkait tadi beberapa bidang tadi sudah disebutkan Pak Kadis, bisa disampaikan mungkin lebih spesifik mungkin dari program kerja terkait dari mungkin beberapa bidang yang tadi sebenarnya seperti apa target-target rencana yang telah dibangun selama ini sehingga program kerja itu bisa terlaksana. Bisa diceritakan sedikit mungkin Pak? Terima kasih. Karena kita ini sebagai pemerintah daerah, tentunya kita membantu bupati dalam melaksanakan program-program daripada pemerintah daerah, di mana bahwa ada tujuan dan sasaran yang strategis yang harus kita laksanakan, program-program yang strategis. Yang pertama adalah misi RPJMD kita. Ada misi pertama RPJMD, itu meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik. Itu. Yang kemudian tentunya tujuan Renstra itu adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Yang kemudian tentunya ada sasaran yang kita akan capai adalah meningkatkan tata kelola dan penyelenggaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada sasaran kedua, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya SDM. Meningkatkan SDM. Pembangunan SDM kita, karena di sini letak kata kunci sebenarnya pendidikan. Bagaimana peningkatan pembangunan sumber daya manusia. Kalau berbicara dari hulu ke hilir, inilah. Bagaimana ke depan masyarakat kita. Bagaimana ke depan program-program pemerintah kalau pembangunan SDM ini tidak bagus, artinya tidak maksimal. Inilah yang kemudian tujuan Renstra ini itu meningkatkan perluasan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ini kapan kita membangun perluasan akses, tentunya harapannya pasti yang berkualitas. Berkualitas. Kemudian sasaran yang kedua adalah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan. Jadi bagaimana pemerataan layanan pendidikan itu di seluruh Kabupaten Maros, tanpa terkecuali, baik di desa, di pelosok maupun di perkotaan. Kemudian tujuannya, jadi tujuan ketiga adalah meningkatkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Kita berbicara di kebudayaan di sini, itu bagaimana sasarannya kita, yaitu meningkatkan pelestarian warisan budaya. Karena warisan budaya kita di Maros ini sangat luar biasa. Betul. Sangat luar biasa. Sangat identik sekali Kota Maros dengan budaya. Cagar budaya. Betul. Dengan adanya geofar yang tentunya pelestarian budaya ada di dalam. Seperti kita ketahui bersama bahwa ribuan tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu sudah ada literasi budaya yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita di Maros. Adanya gambar-gambar yang didapat itu merupakan literasi yang yang
bisa dilihat sekarang bahwa ternyata nenek moyang kita 4.000 tahun yang lalu sudah mempunyai literasi. Jadi ini pelestarian peningkatan pelestarian dan pemajuan budaya ini juga sangat penting. Jadi meningkatkan pelestarian warisan budaya. Ya. Baik mungkin yang lain-lain, ini budaya di Maros luar biasa. Tinggal digali bagaimana supaya bisa berkembang kembali. Kemudian sasaran berikutnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemajuan dan ekspresi budaya. Inilah yang akan kita kembangkan. Kita akan libatkan semua unsur masyarakat yang pemerhati kebudayaan supaya betul-betul kebudayaan ini bisa kita ada nilai jual nantinya. Adanya kita kolaborasi dengan mungkin nanti kolaborasinya mungkin tujuannya pasti ke ujung-ujungnya ekonomi. Ya, kapan bagus mungkin festival-festival budaya, mungkin ada yang bisa kegiatan-kegiatan lainnya bisa juga ada di kegiatan di kebudayaan itu. Kemudian ada misi RPJMD ketiga kita, yaitu meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif. Jadi tujuannya adalah meningkatkan cakupan pemenuhan SPM bidang pendidikan. Jadi ini juga masih belum maksimal. Kemudian meningkatkan kualitas pemenuhan standar pelayanan minimal ini di bidang pendidikan. Jadi kita ini bagaimana meningkatkan kualitas pemenuhan atau SPM SPM kita di bidang pendidikan. Jadi standar pelayanan minimal itu yang perlu kita tingkatkan di bidang pendidikan ini. Memang tadi ketika berbicara program ini memang ada beberapa program yang sudah terlaksana dan memang ada beberapa yang sementara kita tingkatkan. Khususnya tadi Pak Kadis sudah singgung bahwa meningkatkan juga memelihara warisan budaya. Seperti yang kita ketahui, memang Maros ini sangat identik dengan yang namanya kebudayaan. Nah, sekarang begini Pak Kadis, saya potong sedikit. Ini kan kita sekarang di tengah era informasi teknologi. Nah, adakah semacam inovasi atau mungkin program kerja yang berhubungan dengan sistem informasi yang dihadirkan dari Dinas Kebudayaan? Seperti kita ketahui bahwa sekarang pendidik atau anak didik kita ini kan tidak lepas dari yang namanya handphone dan segala macam. Ini bagaimana dari Dinas Pendidikan agar juga turut berperan serta bahwa tidak menepikan informasi teknologi, tetapi juga bersinergi bahwa ada inovasi yang dilakukan baik itu tenaga didik atau mungkin siswa tersendiri, khususnya dari Dinas Pendidikan. Kita berbicara pendidikan dulu ini, Pak Kadis. Seperti apa? Adakah inovasi yang dilakukan? Rencana tahun ini, tahun anggaran 2023, kami bekerja sama dengan Dewan Pendidikan, sebagai stakeholder kita di Dewan Pendidikan. Kita akan waktu dekat ini kita akan membuat langkah awal dulu, yaitu pembuatan website di seluruh sekolah. Website sekolah. Website ini sekolah maksudnya SD, SMP? SD, SMP semua. Jadi beberapa teman-teman yang penggiat pendidikan maupun aplikasi-aplikasi atau kita kerjasama dengan berbagai pihak, bagaimana mengembangkan website sekolah ini dengan tujuan bahwa website ini sangat zaman sekarang ini sangat dibutuhkan, baik siswa
guru maupun masyarakat luas. Ya. Dan juga sekolah itu sendiri. Dan sekolah itu sendiri. Ya. Banyak yang bisa kita kembangkan di website nanti, pengembangan sekolah itu, dan terkonek dengan dinas pendidikan, yang tentunya juga masuk kebudayaannya di situ. Jadi nanti kita koneksi dengan apa-apa kegiatan-kegiatan per bidang, apakah di bidang SD, SMP, PAUD maupun di kebudayaan. Dan tentunya ini program ini berkat adanya program Bupati, yaitu Smart City. Ya. Smart City ini tentunya bahwa bagaimana digitalisasi di Kota Maros, ya. Dan kita tindak lanjuti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita tindak lanjuti dengan suatu program, yaitu Smart School, digitalisasi sekolah. Ya. Digitalisasi sekolah kita sudah memang sudah jalan pada masa pandemi. Kita mulai jalan, tapi belum berprogram dengan baik. Artinya belum maksimal. Belum maksimal. Dengan adanya COVID, kita dihimbau sekolah dengan menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Dengan dasar itu, kemudian muncul kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kurikulum Merdeka inilah karena semua komponen bahan-bahan daripada kurikulum Merdeka ini semua aplikasi, melalui PMM, Platform Merdeka Mengajar. Jadi mau tidak mau, tenaga pendidik kita, guru-guru kita maupun dinas pendidikan harus punya akun ID. Jadi mereka dibekali akun. Dibekali akun supaya bisa akses ke PMM itu. Dan tentunya bahwa ini semua menjadikan percepatan untuk digitalisasi sekolah. Dan ini ada program Bupati, kita akan juga memprogram Dinas Pendidikan, yaitu digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah ini banyak sekali yang bisa literasi digital, kemudian aplikasi yang ada di sekarang ini bisa kita kembangkan semua. Mungkin nanti absen guru secara digital, barcode dan sebagainya. Rapor siswa juga bisa digital. Jadi banyak bisa kita kembangkan di digitalisasi sekolah ini. Karena kapan kita tidak menuju ke sini, digitalisasi, kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal. Dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Maros melalui Bupati dan di Dinas Kominfo akan membangun tower sederhana mungkin, yaitu wifi di setiap desa-desa, dan tentunya yang akan menggunakan nanti kita juga yang di satuan pendidikan yang terdekat di desa itu. Karena kita ketahui bahwa di Maros ini kondisi wilayah berbeda-beda. Jarak ke desa, misalnya ke satu desa lagi itu cukup terbentang luas. Sehingga banyak kita desa-desa di Maros ini, sekolah-sekolah ini belum bisa mengakses internet secara maksimal, dan itulah usaha-usaha kita, program-program kita supaya bagaimana percepatan digitalisasi, karena memang kalau perkembangan digital ini sudah luar biasa. Harus juga kita ikuti bersama. Jadi Dinas Pendidikan juga merespon terkait perkembangan digitalisasi yang ada sekarang. Berarti ini memang tentunya banyak program-program yang berbasis digital ya. Berbasis. Apakah memang itu juga seperti apa sejauh ini jangkauan program itu bisa terkesana? Mungkin Ibu Kasubag bisa tambahkan dari program itu sendiri, Bu. Program izin Pak Kadis, kalau program-program terkait yang sekarang lagi ditindaklanjuti di Dinas Pendidikan itu ada pengembangan IT untuk tenaga pendidik, terus pengembangan referensi literasi digital di sekolah, terus yang terpenting sebenarnya untuk pertama itu pengembangan sarana prasarana pendidikan dulu. Karena mustahil kita jalankan kalau sarana prasarana tidak mendukung. Fokus untuk tahun
ini dengan kemarin tahun 2022 itu lebih ke perbaikan sarana prasarana, kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik itu. Terus di samping itu juga untuk pengembangan karakter siswa, ada kegiatan di Dinas Pendidikan itu pengembangan minat bakat. Oh iya, pengembangan minat bakat. Kreativitas siswa. Oke, iya. Artinya tidak hanya dari metode secara akademik, tetapi juga ada potensi, misalnya ada 1 atau 2 siswa yang potensi kreativitasnya terlihat, lalu kita masukkan ke minat bakat itu yang tadi disebutkan, ya Pak Subak. Setiap tahun juga dari Kementerian Pendidikan ada event KOSN, OSN itu di jenjang di setiap pendidikan melatih siswa. Terus kami di setiap event Hari Kependidikan Pak Kades ya, ada lomba-lomba. Nah dari sinilah kita mengusung menampilkan anak-anak kita yang berprestasi ini untuk diusulkan ke jenjang provinsi, ke nasional seperti itu. Oke, baik Bu Kasubag. Sedikit juga saya tambahkan. Ada yang mau ditambahkan Pak Kadis? Bahwa program-program yang percepatan ini digitalisasi sekolah tentunya sarana prasarana yang harus kita utamakan dulu. Dan alhamdulillah di DPA kita tahun 2023 ini kita sudah anggarkan, yaitu pengadaan smart board, papan digital. Papan digital. Dan tentunya karena ini masih terbatas anggaran, hanya kita nanti akan peruntukan dulu bagi sekolah penggerak, karena sudah ada beberapa satuan pendidikan atau sekolah mulai dari TK, SD, SMP yang sudah menjadi sekolah penggerak. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan bertambah lagi anggaran dan kita akan bisa bantu semua. Bisa kita anggarkan untuk semua sekolah. Sudah ini sangat penting. Iya. Di mana tahun-tahun sebelumnya kita sudah anggarkan pembelanjaan atau anggaran itu baik dari DAU maupun DAK, yaitu kegiatan pengadaan TIK, ya, pengadaan teknologi dan informasi dan komunikasi, yaitu berupa Chromebook, ya, berupa Chromebook. Dan Chromebook ini tentunya sudah menyebar ke seluruh wilayah Kabupaten Maros di sekolah-sekolah kita baik SD maupun SMP. Di mana Chromebook ini sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat bagi proses belajar mengajar siswa-siswa kita. Di mana bisa juga dipakai untuk asesmen nasional berbasis komputer. Ya. Seperti apa Pak Kadis Chromebook itu? Chromebook itu semacam laptop. Tapi tidak bisa digunakan oleh office. Jadi terbatas peruntukannya. Hanya untuk produk yang dikembangkan oleh Google. Karena Google ini kan bekerja sama dengan kementerian. Ya. Jadi Chromebook itu, di situ Chromebook itu banyak aplikasi yang bisa kita kembangkan. Kemudian bagaimana proses uji atau asesmen nasional yang setiap tahun kita laksanakan, pengganti ujian nasional. Asesmen nasional ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi pendidikan kita di setiap sekolah, yang nanti hasilnya menjadi rapor pendidikan. Dari rapor pendidikan ini, dari asesmen nasional berbasis komputer ini sudah melihat apa kekurangan dan kelebihan sekolah. Gitu, ya. Jadi hasil daripada rapor pendidikan yang tahun sebelumnya itulah yang menjadi dasar perencanaan kita baik di sekolah maupun di dinas pendidikan. Jadi sekarang ini sekolah tentunya harus berpatokan pada
rapor pendidikan itu, apakah literasi dan numerasinya sudah bagus, Sudah memenuhi, atau yang memenuhi standar, apakah yang lainnya karakter anak-anak bagaimana, itu nanti dilihat dari rapor pendidikan. Jadi inilah semua TIK inilah ini yang kita gunakan untuk, dan masih ada juga, masih banyak, baru sekitar 25% sampai 30% yang bisa untuk sekolah-sekolah kita di Kabupaten Maros. Iya, sangat luar biasa sekali nih Pak Kadis, karena memang saya lihat dari pemaparan program tadi ini memang betul-betul maksimal untuk mendigitalisasi nih semua program-program yang tadinya mungkin memang masih sifatnya manual, sekarang sudah bisa digital, artinya lebih meringkas waktu, tenaga, dan tentu biaya. Nah, saya berbicara tadi sempat disinggung juga mengenai sarana dan prasarana ya, Bu Kasubag dan Pak Kadis. Memang untuk menciptakan bibit didik yang berkualitas tentu didukung sarana dan prasarana. Nah, kenyataannya memang ini tidak hanya terjadi di Maros, tetapi mungkin di daerah-daerah lain. Yang ingin saya tanyakan mungkin adakah juga perhatian atau seperti apa respon yang disikapi oleh Dinas Pendidikan terkait? Mungkin ada beberapa mungkin sekolah yang bangunannya mungkin ada yang tidak layak ini, mungkin bisa dipahami kan, seperti kan ini fenomena seperti ini terjadi juga di daerah lain, dan mungkin ada juga di Kabupaten Maros. Bagaimana tadi berbicara sarana prasarana, sementara infrastruktur mungkin dari keadaan sekolah saja mungkin yang masih memprihatinkan. Nah, itu bagaimana menyikapi seperti itu? Alhamdulillah kalau untuk peningkatan sarana prasarana sebenarnya dari tahun 2021 kemarin, dari fasilitas sarana prasarana dalam kondisi baik itu meningkat di tahun 2022. Oh iya, sudah ada peningkatan ya? Dari 2021 itu kan capainya baru sekitar 79%. Tahun 2022 ini sudah mencapai 85%. Jadi langsung direhab, ini alhamdulillah didukung dengan ketersediaan anggaran dari baik dana DAK maupun dari DAO yang dianggarkan untuk dari pemerintah ke Dinas Pendidikan. Utamanya sih terkait ke sekolah-sekolah yang kekurangan daya tampung, pembangunan ruang kelas baru, masih terbatas artinya kayak begitu ya. Karena memang kondisinya masih ada beberapa sekolah yang masih paralel sifatnya, ada yang masuk siang, masuk pagi. Jadi inilah yang fokus prioritas di Dinas Pendidikan, karena itu juga merupakan salah satu program kegiatan yang dimandatori oleh SPM, standar pelayanan minimal. Bagaimana kita di kabupaten bisa menyediakan layanan terhadap peserta sekolah seperti itu. Apalagi terus untuk tahun 2023 ini alhamdulillah kita dapat dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya itu DAO earmarking, mandatory spending dari kementerian. Ada sekitar 73 miliar ya Pak Kadis ya. Itu memang untuk sarana prasarana, pengembangan SDM-nya dengan Jadi harusnya masalah-masalah klasik seperti itu sudah insya Allah minimal berkurang lah dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak Kadis. Juga setuju ya. Dan saya pikir memang ini juga tentunya menjadi perhatian khusus. Saya yakin itu karena memang tidak mudah untuk mencakup semua terlaksana, tapi step by step saya yakin bisa terpenuhi. Nah, kalau kita berbicara ini ada data ya Pak Kadis ya, saya dapatkan, kita beralih ke kebudayaan lagi nih. Ada penemuan labese ya di salah satu goa di Kecamatan Malawa. Nah, itu bagaimana Bapak merespon terkait info itu Pak Kadis? Mungkin bisa dijelaskan ini apa ini salah satu penemuan situs di yang Lebese itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi belum lama ini ada tim di bidang kebudayaan, di tim kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada tim cagar budaya. Jadi ada tim, ada juga satgasnya ini. Iya ada. Tim ahli inilah yang dan kita memang anggarkan. Ada 11 orang yang memang dia memang ahli di bidang sejarah dan budaya. Itulah yang yang
yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan kebudayaan di Maros. Apakah situs-situs yang belum terjamah, situs-situs yang baru ditemukan, itulah mungkin nanti akan dikembangkan, kita kaji bersama kan nanti. Kemudian berbicara khusus dengan IBC yang ada di gua di Kecamatan Malawa, di gua Liap Paning namanya. Memang di pintu gua itu ditemukan kerangka manusia. Yang sudah jadi fosil. Diperkirakan kerangka itu adalah kerangka manusia berjenis kelamin perempuan. Sudah berbentuk fosil ya? Sudah berbentuk fosil. Dan hasil penelitian dari tim arkeolog itu diperkirakan umurnya 7.000-an tahun yang lalu. Jadi 7.000 tahun yang lalu sudah nama itu sebenarnya karena namanya jenis perempuan makanya adalah bese. Seandainya jenis laki-laki mungkin baco. Ini hanya penamaan saja. Dan ini tentunya sudah tim arkeolog dari Unhas ini sudah mulai bekerja dan mematenkan bahwa penemuan itu ya sebenarnya di Maros ini situs ini ada jalur sampai ke Bone. Mungkin jalurnya dari Patunu dari Leang-Leang mungkin ke Bantimurung, ya ke Malawa sampai ke Bone, ke Watancani. Di Watancani kan satu kawasan. Jadi inilah jadi sebenarnya lagi selain daripada Labese ini penemuan yang sangat fenomenal ditemukan lagi di Maros dulunya. Penemuan gambar manusia purba itu yang pertama dia lihat, kemudian ditemukan lagi ternyata ada lagi yang lebih tua dari Leang. Ini semuanya di Maros. Lebih tua lagi yang ada di Leang-Leang, tapi dia ada di Kecamatan Simbang ya. Saya kurang paham itu berapa umur daripada itu, dan itu yang sudah tertua lagi di dunia. Ya, jadi gambar-gambar literasi ini. Ini kan literasi. Literasi yang berupa gambar. Bahwa orang nenek moyang kita ini menggambarkan situasi keadaannya dengan gambar karena belum tahu baca tulis. Jadi menggambarkan situasi keadaan dan kondisi pada waktu itu mungkin dengan gambar-gambar, rusa, gambar panah dan sebagainya. Ini sekedar menceritakan apa-apa yang kondisi pada waktu itu. Kemudian tentunya bahwa kita di Maros ini gua-gua yang ditemukan sekarang di Maros luar biasa. Sudah ada 350-an lebih gua yang ditemukan di kawasan Maros ini. Yang apalagi di kawasan Kars ini yang paling banyak yang kita temukan, dan sudah ada yang terlindungi. Sudah banyak yang terlindungi dan masuk di kawasan cagar budaya. Ya, untuk cagar budaya kita di kebudayaan bekerja dengan Balai Cagar Budaya Nasional. Itu cagar budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Itu kerjasamanya kita. Nah, bagaimana untuk terus menjaga, karena kan kita ketahui ini memang Maros ini sangat kaya akan warisan budaya ini, Pak Kadis. Bagaimana untuk menjaga warisan-warisan budaya itu, Pak Kadis, agar ini betul-betul menjadi informasi hingga ke anak cucu kita kelak ke depan? Bagaimana untuk menjaga warisan budaya itu, khususnya di Kabupaten Maros? Jadi untuk bagaimana pengamanan, ya tentunya melestarikan apa yang sudah ada di temuan ini. Kita ada memang tenaga kita yang ditugaskan khusus untuk menjaga itu. Setiap ada tugas-tugas beberapa gua yang di sekitar itu yang dijaga. Karena kita di kebudayaan ini banyak tenaga-tenaga honor kita yang kita tugaskan apakah di Malawa, apakah di Leang. Ini memang harus banyak yang disebar, karena mengingat banyaknya juga situs-situs peninggalan sejarah di Maros ini yang luar biasa, itu yang kita harus
lestarikan. Semoga generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu kita bisa terus melihat. Rupanya di Maros dulu ada begini. Ya. Jadi itu yang pelestarian budaya itu salah satu bidang kami. Kemudian di Maros ini di daerah lain kan museum yang ada di ini sudah tipenya dulunya tipe C, tahun sebelumnya kita ini sudah naik klasifikasinya menjadi tipe B. Yang tentunya di bawah pengawasan, di bawah bimbingan daripada Museum Nasional. Jadi sekarang tipe B? Sudah tipe B yang ada di museum kita, dan tentunya kita harapkan nanti ada koleksi-koleksi yang bertambah karena sekarang ini di masyarakat banyak sekali barang-barang peninggalan yang masih ada disimpan oleh masyarakat. Itulah kita usahakan bagaimana supaya disimpan di museum supaya anak-anak kita bisa melihat semua. Dan ada usahanya kita nanti bagaimana anak-anak kita, sekolah kita, siswa-siswa, murid-murid kita ada program. Semua satuan pendidikan ada program untuk menjadi studi apakah di museum, apakah di gua-gua untuk melihat bagaimana sebenarnya budaya kita yang dahulu. Jadi ada program kita untuk ke depan semua sekolah memprogram untuk mengunjungi bukan objek wisata, objek budaya kita termasuk. Jadi mereka bisa melihat langsung. Dan ini kan betul-betul potensinya luar biasa. Sangat sayang kalau misalnya kita menjelaskan ke anak-anak didik kita itu hanya sebatas teori. Ketika mereka mengunjungi langsung, melihat langsung itu kan pemahamannya, wawasan pasti lebih terbuka. Harapannya begitu ya. Makanya ke depan ada namanya studi wisata. Studi budaya. Luar biasa. Iya. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai program, target, dan juga inovasi-inovasi dari Dinas Pendidikan. Saya keluar sedikit jalur dari dinas yang Bapak Nakoda dan Ibu Kasubag ini. Saya ingin bertanya nih mengenai 2 tahun kepemimpinannya Pak Bupati dan Ibu Wakil. Apalagi kemarin kan ada beberapa rangkaian ini kan. Nah, apa yang Pak Kadis lihat selama 2 tahun kepemimpinan duet pasangan Bupati dan Wakil Bupati ini? Sejauh apa support yang diberikan atau peranan apa sejauh ini? Apakah mereka juga turut maksimal dalam hal serta perjalanan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan ini? Bisa diceritakan dari kacamata Pak Kadis, silahkan. Selama kepemimpinan Bupati Maros ini, tadi kita baru kemarin dan hari ini kita rayakan refleksi. Refleksi kepemimpinan Bupati Maros, Andi Haidir Syam dan Ibu Wakil Bupati Haji Suhartina Bohari. Ini tentunya di dunia pendidikan, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat luar biasa apa yang menjadi perhatian karena ada kontrak politik. Ada kontrak politik bidang pendidikan. Yang mungkin baru kali ini ada kontrak politik di dunia pendidikan. Kontrak politik yang kita rasakan untuk dunia pendidikan adalah bagaimana bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Ini yang sangat menyentuh masyarakat melalui pendidikan, yaitu program pengelolaan pendidikan, yaitu penyediaan biaya personil peserta didik dasar. Itu rencananya, tapi belum jalan, nanti mungkin tahun depan lagi. Kemudian penyediaan biaya personil peserta didik di sekolah dasar maupun SMP. Untuk langkah pertama ini tahun 2022 dan kita akan lanjutkan nanti di 2023 ini adalah pengadaan baju seragam untuk siswa, untuk peserta didik SD, SMP, seluruh yang ada di Kabupaten Maros tanpa terkecuali.
baik miskin maupun kaya semua dapat semua. Jadi kegiatan ini sangat menyentuh. Ya. Ini bagi pakaian seragam putih merah untuk SD, putih biru untuk SMP, dan perlengkapan dasi dan topi dan jilbab. Ini yang sudah jalan tahun 2022, dan kita diprogramkan lagi ini. Sudah berjalan tahun sudah berjalan ya? Tahun lalu. Kemudian kita dianggarkan lagi di DPA kita penambahan lagi. Bukan hanya batu, tetap ada baju seragam putih dan bawahannya. Dan ditambah lagi pakaian pramuka. Style. Baju pramuka. Jadi tentunya dananya bertambah lagi. Jadi semua tanpa terkecuali sekolah SD sampai SMP yang tadinya ini langsung pemerintah kabupaten yang memberikan. Langsung pemerintah kabupaten yang beri melalui DPA Dinas Pendidikan. Kemudian penghapusan iuran komite sekolah. Tidak ada lagi iuran komite sekolah. Jadi itu pun kalau ada bantuan komite, itu bukan semacam iuran, tetapi hanya bantuan apa mungkin yang tidak bisa dibiayai dana BOS, mungkin pekerjaan fisik sedikit yang tidak bisa dibiayai dana BOS dan belum bisa dibiayai oleh anggaran kita, itu mungkin kesepakatan komite sekolah. Menjadi mungkin kayak sukarela. Nah, itu yang jadi iuran komite sekolah sudah kita tiadakan. Kemudian penyediaan insentif bagi tenaga pendidik. Ini menarik. Ini yang menarik ini. Karena saya potong sedikit, kan memang banyak tenaga pendidik yang mungkin mengeluhkan statusnya. Ya kan biasanya kayak begitu ya. Ini ada insentif ini. Peningkatan insentif bagi tenaga pendidik honorer. Apalagi honorer. Honorer ini terbagi dua. Ada honorer yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemudian ada honorer yang belum terdaftar di Dapodik. Inilah yang tidak terdata di Dapodik dan ada SK dinas, SK Kadis, bisa diberikan insentif, yaitu berupa jasa upah. Ini sudah 2 tahun. Sudah 3 tahun berjalan. Tahun ketiga ya. Baru 2 tahun, tapi sudah berjalan 3 tahun. Luar biasa. Dan ini peningkatannya luar biasa. Menjadi stimulus. Dulunya hanya 250 tahun yang 3 tahun lalu, masih zaman Bupati lama. Ini langsung naik 600.000 per bulan sampai 700. Ini yang luar biasa. Sekiranya DPA-nya itu sekitar 4 miliar. Dari 4,2. Sekitar 2 miliar untuk SD dan SMP. Karena kan sasarannya untuk teman-teman guru yang tidak terdata di Dapodik. Sementara teman-teman guru non ASN yang terdata di Dapodik itu mereka juga dapat tambahan insentif dari dana BOS. Kan dana BOS ada juknis bisa menganggarkan honor untuk tenaga pendidik. Jadi kan ada aturan, ada permen yang mengatakan bahwa yang bisa dibayarkan honorer melalui dana BOS adalah guru honorer yang terdata di Dapodik. Kita pikir, kita sampaikan ke Bupati bahwa ini di mana? Bagaimana nasibnya ini? Yang honorer yang tidak ada Dapodik. Inilah dibuatkan perbuk. Langsung dilahirkan perbuk. Dilahirkan perbuk untuk dianggarkan mendapatkan insentif, dapat ubah, kita istilahkan jasa upah, bukan gaji tapi jasa upah. Ini dan terus ini berkurang ya, tiap tahun berkurang karena guru-guru honor kita ini ada yang sudah bisa masuk Dapodik, ada yang sudah sertifikasi dan sebagainya. Itu yang kita laksanakan. Artinya
guru-guru yang seperti tadi sudah ini tapi tidak terdaftar di Dapodik ini juga tidak merasa kayak dianatirikan kayak begitu ya Pak Kadis, sehingga mempengaruhi mungkin dari segi kualitas atau lain yang diberikan kepada tenaga-tenaga. Dan yang paling menarik kita masalah pendapatan pegawai kita, guru-guru kita yang PNS, guru-guru kita yang PNS yang belum golongan, golongan 3, belum sarjana, itu diberikan tunjangan penghasilan TPP. Oh iya. Jadi ada TPP guru kita yang belum bersertifikasi, belum sarjana, dan belum golongan, belum masuk sebagai jabatan fungsional. Belum ada jabatan fungsionalnya, itu bahkan belum di TPP sudah dapat tunjangan. Selain TPP, kan guru kita kan ada yang tidak dapat tunjangan fungsional, hanya melalui TPP ini. Jadi lumayan untuk sebagai tambahan penghasilan guru. Ini bukti betapa memang yang awalnya memang berupa kontrak politik, tetapi implementasinya di lapangan betul-betul terrealisasi ya, sehingga tidak ada lagi tenaga didik kita yang merasa bahwa saya masih honorer, saya merasa tidak ada tunjangan-tunjangan tambahan. Ini menjadi perhatian dan jadi tadi betul disebutkan, yang betul-betul tentunya sangat menjadi membantu. Stimulus tersendiri ya bagi tenaga pengajar kita supaya lebih giat lagi untuk menunaikan, karena kita ketahui kalau siapa lagi yang mengajar kita kalau bukan tenaga-tenaga pengajar kita? Siapa lagi yang bisa membekali bibit-bibit kita mulai dari PAUD? Ya, baik, Pak Kadis, mungkin atau ada yang mau ditambahkan lagi terkait? Banyak program yang sangat strategis yang kita kelola di pendidikan. Seperti misalnya pembiayaan sertifikasi guru agama kita. Guru agama. Karena guru agama kita ini kan sebenarnya guru agama itu yang mengadakan kegiatan sertifikasi itu, diklat sertifikasi itu adalah kewenangan Departemen Kementerian Agama. Tapi Pak Bupati kita bantulah guru agama kita, guru agama Islam ini yang mengajar di sekolah negeri yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, dibantu untuk biaya sertifikasi itu untuk dapatkan. Ini ada 25 yang kita bantu tahun ini, tahun 2023 ini, itu sebesar 5 juta per guru. 5 juta per guru untuk dibantu negeri maupun honor untuk ikuti PPG, program sertifikasi guru. Oke, baik. Mbak Kadis, ini juga kan ada, saya bertanya lagi dari luar konteks tupoksi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Jargon hati kita keren yang diusung Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Dari kacamata Dinas Pendidikan, jargon hati kita keren itu apa makna yang tersirat di dalamnya? Mungkin bisa ditangkap dari Pak Kadis sendiri seperti apa, mengapa makna hati kita keren itu digaungkan oleh dua pemimpin kita ini? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi makna daripada tagline Bupati, keren, kreatif, energik, religius, empati, dan ini semua kalau kita kaitkan dengan kegiatan dinas pendidikan, kerja sangat menyentuh daripada dunia pendidikan. Harus kreatif. Bagaimana guru-guru kita, siswa-siswa kita bisa berkreatif, dan energik. Energiknya ini guru-guru kita bisa energik, belajar dengan baik. Siswa-siswa kita energik, berprestasi dengan baik. Religius, ini religius ini bagaimana penanaman karakter siswa kita. Jadi ini sangat relevan dengan dunia pendidikan. Religius, empati kita
berempati, membantu sesama, bergotong royong, bergerak dengan sesuai tagline daripada Kemendikbud itu, kurikulum merdeka bergerak, bergerak dan bergotong royong, membangun kebersamaan yang empatinya itu, dan tentunya ini semua bahwa tagline dari pemerintah sangat erat dengan dunia pendidikan. Berarti ini hati kita keren ini pokoknya dinas pendidikan sekali nih ini. Dinas pendidikan sekali. Itu sangat cocok mewakili dunia pendidikan kita. Dan selain daripada itu, program Bupati juga sangat mendukung organisasi profesi guru. Jadi semua organisasi profesi, khususnya di organisasi profesi guru yang kita di PGRI dibantu dengan hibah yang dulunya hanya berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu hanya 30 juta, sekarang sudah bisa 100 juta. Sudah, dan kita ini melalui hibah ini kita upayakan organisasi profesi itu bisa mengembangkan selain program dinas juga pemajuan sumber daya manusia, SDM guru-guru kita juga di PGRI juga mengharapkan dengan dana hibah itu bisa juga dikembangkan guru-guru kita, pengembangan sumber daya manusia. Jadi karena intinya bahwa yang pendidiknya dulu sebenarnya ini, bagaimana pendidik ini mengembangkan mulai dari pendidik. Pendidik. Kalau pendidiknya yang kurang disentuh dengan baik, pasti salurannya juga mustahil keberhasilan daripada peningkatan mutu tidak akan mustahil. Jadi semuanya harus seimbang, peningkatan SDM, peningkatan sarana prasarana. Nah itu yang dan alhamdulillah tahun ini luar biasa, kita sudah meningkat jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Dibanding kita ini air marking kita 73 miliar, kita 16 miliar, jadi sangat luar biasa. Pembangunan fisik kita ke depan. Nah, mudah-mudahan ini bisa berlanjut seterusnya. Tanpa ada dana, kemungkinan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mudah-mudahan kita dinas pendidikan bisa berbuat semaksimal mungkin. Bagaimana? Karena SDM ini ada, pengembangan SDM ini ada di dinas pendidikan. Jadi pengembangan SDM itu dimulai. Memang kerjaan utamanya dari dinas pendidikan, bagaimana menghasilkan mutu mengajar yang baik. Tentunya ketika itu terrealisasi, terlaksana, ya kita sudah yakin bahwa tenaga-tenaga kita ini, siswa-siswa didik juga pasti lebih mudah menyerap apa yang diberikan, kurang lebih begitu. Baik, Pak Kadis, saya kan sudah sedikit tercerahkan ini mengenai beberapa tadi dipaparkan program, dan saya yakin masih banyak program-program yang digaungkan oleh Dinas Pendidikan. Terbukti meningkatnya anggaran yang diberikan ini tentunya tidak main-main, berarti memang ada peningkatan ya. Kita akan memberikan waktu kepada Pak Kadis untuk memberikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Maros. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diceritakan, ada yang ingin diajak khususnya dari dunia pendidikan dan kebudayaan di masyarakat Kabupaten Maros. Silahkan Pak Kadis. Mari kita bergerak memajukan pendidikan di Kabupaten Maros, memajukan kebudayaan di Kabupaten Maros dengan bergotong royong bersama seluruh stakeholder pendidikan di Kabupaten Maros. Semoga kita akan berhasil mewujudkan cita-cita kita menjadi Maros lebih keren. Maros lebih keren. Dengan hati kita juga keren. Luar biasa. Baik, Pak Kadis dan Ibu Kasubat, saya sudah sedikit tercerahkan
tentang dunia pendidikan dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Maros. Tentunya juga tadi ada beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga seperti apa solusi yang diberikan. Kalau saya melihat ini bukan memang hal yang mudah, tetapi dari perencanaan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kadis dan juga Ibu Kasubag ini sedikit demi sedikit teratasi, dan ini pasti tentunya menjadi harapan bagaimana juga peran dari Pak Bupati, mulai dari kontrak politik beliau hingga pencapaian terrealisasi di lapangan ini membuktikan bahwa dunia pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memang tidak setengah-setengah untuk menjalankan semua program-program kerja yang direncanakan dan memaksimalkan lagi program-program yang sementara berjalan. Kita doakan mudah-mudahan apa yang sementara berjalan bisa terus dilanjutkan, dan juga Pak Kadis, Ibu Kasubag, dan semua teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan diberikan kesehatan agar kerja-kerja kita juga semakin mudah, karena saya yakin saya pun juga tidak akan bisa seperti sekarang ini kalau tidak ada guru. Ya, kita mulai dari situ dulu kan, Pak Kadis. Makanya pentingnya tadi dimulai dari SDM-nya, dimulai dari guru itu sendiri. Nah, inilah yang terus diberikan peran utama, termasuk tadi juga sudah disinggung bagaimana memberikan jasa upah, insentif, sehingga tidak ada lagi baik itu ASN maupun statusnya masih honorer yang merasa dianaktirikan. Karena adanya jasa upah ini bukti bahwa memang tidak ada yang dipandang sebelah mata dalam hal pendidikan di Kabupaten Maros, dan itu yang membuat Maros keren, luar biasa. Terima kasih Pak Kadis, Ibu Kasubag, atas waktunya. Saya minta maaf mengganggu di tengah-tengah padatnya jadwal, mungkin sudah bisa mampir ke studio Medium TV. Kita bertemu lagi di lain waktu. Pak Kadis, Ibu Kasubag, sehat selalu. Baik, pemirsa podcast Medium TV, kita sudah sampai di akhir acara, dan tentunya saya berharap juga pemirsa podcast Medium TV Kupas Tuntas bisa tercerahkan, khususnya dari pendidikan dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Maros. Karena kita ketahui bahwa warisan budaya yang ada di Kabupaten Maros pun juga boleh dibilang sudah ada menjadi warisan dunia juga ya, Pak Kadis ya. Ini membuktikan Maros betul-betul sangat luar biasa terkait dengan budaya dan juga pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Maros. Maros sangat luar biasa sekali juga di dunia pendidikannya tadi. Kita akan berjumpa lagi pemirsa podcast untuk mengupas tuntas OPD yang lainnya. Itu dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di program Kupas Tuntas selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.